Presiden Joko Widodo menjadi pembicara utama dalam KTT G7 di Jepang. Jokowi menyatakan Indonesia siap menjadi motor terciptanya Asia dan dunia yang damai dan sejahtera. Dalam sesi pertama KTT G7, Jokowi menyampaikan pentingnya stabilitas dan kesejahteraan di Asia. Jokowi juga menjelaskan dunia memahami potensi Asia untuk berkembang besar berdasarkan proyeksi Asian Century 2050, di mana Asia akan menghasilkan PDB 174 triliun dolar Amerika atau 52% PDB dunia. Saat ini lebih dari 50% penduduk Indonesia berusia di bawah 29 tahun dengan kekayaan dan sumber energi yang cukup. Jokowi menegaskan Indonesia tidak menginginkan Asia menjadi kawasan yang penuh konflik dengan menghormati hukum internasional. Presiden Joko Widodo mengangkat isu soal stabilitas dan kesejahteraan Asia dalam konferensi tingkat tinggi G7 Outreach yang digelar di Jepang. Presiden Jokowi menghadiri KTT yang dimulai Jumat di Ise-shima, Jepang. Presiden Jokowi disambut langsung oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Acara pertama yang diikuti Presiden Jokowi adalah sesi pertama G7 Outreach Meeting. Pada sesi ini, Presiden Jokowi duduk dekat Abe dan Kanselir Jerman Angela Merkel. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menjadi pembicara utama dalam pembahasan mengenai stabilitas dan kesejahteraan Asia. Presiden Jokowi kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Abe dalam sesi short conversation. Setelah bertemu dengan Perdana Menteri Abe, Jokowi mengikuti sesi foto bersama dan berdiri di antara Presiden Prancis François Hollande dan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Setelah mengikuti acara foto bersama, Presiden Jokowi mengikuti sesi kedua G7 Outreach Meeting. So nice to see you. Delighted. How are you? Yeah. Tatanan dunia sudah berubah dan muncul emerging country, negara-negara berkembang seperti Indonesia yang stabil politiknya dan bisa menjaga pertumbuhan ekonominya. Ini yang dilihat oleh negara-negara maju terhadap kita. Dan juga kawasan Asia yang dianggap sebagai motor ekonomi dunia sekarang ini. Datangan kita di G7 Outreach ini untuk membangun sebuah kepercayaan. Dan kita dilihat dan dipuji oleh negara-negara yang lain
terutama untuk pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan G7 di Jepang dan kedatangan Presiden Joko Widodo ke pertemuan 7 negara maju dunia tersebut merupakan undangan khusus dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Ya, kedatangan Presiden Joko Widodo ini memiliki arti penting bagi kerjasama ekonomi dan politik antara Indonesia dan 7 negara maju dunia. Selain menghadiri pertemuan tingkat tinggi G7, Presiden Joko Widodo juga akan menggelar pertemuan bilateral dengan Jepang dan juga Bangladesh. Dalam pertemuan dengan pemerintah Jepang, Presiden Joko Widodo akan membahas revitalisasi jalur kereta Surabaya-Jakarta. Selain Indonesia, negara non-G7 lainnya yang diundang adalah Bangladesh, Chad, Laos, Sri Lanka, Papua Nugini, dan Vietnam. G7 atau G7 adalah negara-negara dengan ekonomi terkuat dunia. G7 beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Italia, Prancis, dan juga Jepang. Wave, sir. Hello.